Salam Garuda, salam Indonesia, salam NKRI. Ini first episode dari Juno Bejo yang versi brand, yang sebenarnya dulu udah saya mulai lama sekali. Dulu saya sempat nulis di beberapa media, terutama media cetak, tentang ya seputar pengalaman saya dan pendapat-pendapat saya, opini-opini saya yang hubungannya sama brand, marketing, dan communication. Di episode kali ini sebenarnya saya pengen cerita tentang peralihan saya dari seorang pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan, beberapa perusahaan sih sebenarnya sih, selama lebih kurang udah 17 tahun. Lalu saya berhenti dan pindah menjadi statusnya sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha. Ya, kalau sekarang saya bekerja di perusahaan saya sendiri sebenarnya, alhamdulillah sih. Udah sekitar jalan, perusahaan ini udah jalan sekitar 7-8 tahun, bergerak di bidang creative agency. Banyak pertanyaan datang ke saya nih, baik melalui DM Instagram, Twitter, ataupun melalui WhatsApp. Sebenarnya setelah 17 tahun jadi pegawai, bekerja di perusahaan orang, mempunyai bos orang lain juga, lalu saya memutuskan untuk pindah, untuk quit my job. Jadi judulnya sebenarnya gampang sih, kayak gini: How do I quit my job? Gak gampang sih, bayangkan aja setelah 17 tahun kita bekerja di tempat orang, lalu tiba-tiba kita dituntut untuk mandiri, independen seperti sekarang ini, itu amat sangat susah. Terutama juga sebenarnya tekanan sosial dari sekitar kita. Contohnya dari orang tua kita sendiri. Kalau biasanya mereka ngelihat kita jam 6 pagi, jam 7 pagi sudah pergi meninggalkan rumah, lalu balik lagi nanti jam 6, jam 7, jam 8 malam, setiap hari selama 5 hari dalam seminggu. Tiba-tiba jam 9 pagi suatu hari dia lihat kita sepertinya santai-santai di rumah. Nah, mereka pasti kaget. Lalu mereka seperti mempertanyakan, ya maklum lah ya, meskipun saya udah seusia segini nih, tapi namanya di Indonesia, namanya orang tua, tetap aja lah pasti ada komen, nasihat, dan segala macam, mungkin seumur hidup kita. Dan itu hal selalu saya syukurin sampai sekarang. Yang kedua, selain sosial itu, pandangan sosial, ada juga yang berupa misalnya gini, finansial, keuangan. Kalau biasanya jadi pegawai, kita dapat gaji otomatis. Setiap bulan kita dapat gaji. Tiba-tiba kalau tempat saya tanggal 25 nih, 25 masuk gaji ke rekening kita. Bahkan kadang-kadang dari sekitar 20 hari kerja, mungkin kita yang kerja bener-bener full paling cuma 10, 12, 13 hari kerja. Sisanya bisa dibilang ya as yourself sih. Bisa dibilang kayak magabut gitu kan, makan gaji buta gitu kan. Mungkin datang ke kantor cuman buka laptop, main-main game, browsing sana, browsing sini. Ya, it's depend on us sih sebenarnya sih. Tapi tetap aja tanggal 25 ataupun tanggal 1 pada beberapa teman saya tiba-tiba gaji tetap masuk. Alhamdulillah. Nah, bedanya kalau kita sekarang jadi pengusaha, itu nggak bisa terjadi. Kalau kita tetap rebahan, kita tetap tidur, yang ada kantor kita nggak dapatkan penghasilan. Kita harus mikirin juga kayak operasional, overhead perusahaan. Overhead tuh kayak macam-macam biaya yang seperti biaya listrik, biaya air, biaya banyak hal lah. Terus ditambah biaya-biaya pegawai gitu kan. Itu menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita malas-malasan, ya dapatnya ya malas-malasan. Banyak pertanyaan ke saya, gimana sih? Apakah saya mengalami culture shock? Yes. Saya hampir setiap hari migrain selama mungkin 6-8 bulan. Ya tadi memikirkan finansial, memikirkan komen orang, memikirkan tiba-tiba saya masih dapat tawaran sana sini yang gajinya gila-gilaan gitu kan. Itu amat sangat mengganggu pikiran saya pada awal-awal saya memulai usaha ini. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, sebenarnya apa yang saya alami sekarang itu sebenarnya udah saya mulai dari 15-20 tahun lalu, pada saat awal-awal saya memulai karir. Saya selalu bisa dibilang berseloroh lah ke teman-teman saya. Saya akan pensiun di usia sebelum 40, katakanlah 35 tahun. Yang waktu itu saya maksud pensiun adalah berhenti bekerja di perusahaan untuk orang lain, jadi memulai usaha saya. Dan karena seloroh itu selalu saya lontarkan, yang ada mungkin itu masuk ke otak saya, ke hati saya, dan akhirnya kejadian beneran deh. Memang suatu pilihan yang nggak gampang. Bedakan ya, kalau kita cuman baca buku tuh,
Setelah kita lulus kuliah, lulus sekolah, lulus kuliah, kerja. Setelah kerja ngumpulin banyak uang, lalu kita memulai usaha kita sendiri. Usaha kita tiba-tiba sukses banget. Nah, itu kan buku, tapi aktualnya yang terjadi pada saya contohnya nggak semudah itu. Tadi saya bilang, setelah kita rutin setiap bulan dapat gaji, tiba-tiba harus mencari gaji sendiri. Kalau kamu tidur, ya dapatnya gajinya seperti gaji tidur. Kalau kamu malas, ya gaji malas. Kalau kamu giat, kamu dapatnya insya Allah rezekinya juga giat. Nah, itulah yang terjadi. Jadi memang konsistensi hati memang benar-benar harus benar-benar ditetapkan deh kalau mau berubah jadi entrepreneur. Dan ingat, apa yang ada di buku yang banyak dibaca, yang tadi seolah kayak stage-nya keren banget, abis sekolah, kuliah, kerja, lalu setelah kerja punya duit banyak, lalu mulai usaha sukses, tiba-tiba pensiun sampai dengan nanti tua kaya raya segala macam. Mungkin ada sih, tapi satu dari berapa juta orang. Dan nggak satu pun ya tips atau kiat sukses dari seorang itu akan bisa menular ke orang lain secara sama. Karena masing-masing orang unik. Unik apanya? Kemampuannya, skillnya, situasinya, waktunya beda, rezekinya beda, garis tangannya beda. Banyak hal yang beda. Nah, sekali lagi tipsnya. Kalau Anda ingin memulai jadi seorang pengusaha, pikirkan dari awal. Kalau Anda mau mulai dari seorang sales, pengen kerja dulu ngumpulin duit, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Setelah itu Anda memulai usaha, bisa. Tapi kalau bisa nih, sedikit tricky sebenarnya sih. Coba mulai usaha dari pas Anda masih kerja sebenarnya. Caranya gimana? Kok ada pertanyaan? Kok bisa saya kerja jadi pegawai, tiba-tiba saya menjalankan usaha? Mungkin kita bisa berpartner dengan beberapa teman kita yang lain yang udah punya usaha. Kita coba join, coba chip in, coba punya modal di mereka. Kita mungkin coba jadi kayak partisipan Sabtu Minggu sambil kita belajar. Nah, setelah usaha itu benar-benar settle, barulah kita keluar. Itu sih paling aman sebenarnya. Dan secara pressure mungkin akan lebih ringan. Oke, itu aja kayaknya. Kalau cukup menjawab, kalau enggak nanti kita next episode. Anda bisa macam-macam lah, bisa DM saya, bisa WhatsApp saya untuk pertanyaan-pertanyaan. Saya akan cerita apa yang saya pernah saya alami, bukannya bermaksud ngajarin, cuma menginspirasi saja.